Media sosial sedang digemparkan oleh tindakan pencabulan yang dilakukan oleh seorang penyandang disabilitas. Dua orang korban mengaku mendapat kekerasan seksual oleh pelaku. Kasus yang terjadi di Mataram, Nusa Tenggara Barat ini kini telah ditangani oleh pihak yang berwajib. Polisi yang melakukan penyelidikan juga menemukan beberapa alat bukti dan hasil visum yang menunjukkan telah terjadi tindak kekerasan seksual. Di sisi lain, tersangka bingung karena dituduh memperkosa dan merasa dijebak oleh korban. Itu masuk dah, disuruh saya sama dia masuk, dia juga masuk, dia di depan kan. Nah saya ikutin dari belakang, masuk dia juga. Nah terus saya masuk, ditutup pintunya Pak sama dia. Nah tiba-tiba saya kaget Pak, seperti baju celana saya dibuka, nggak tahu Pak gitu. Pas itu tuh, terus lagi kagetnya saya di berita-berita tuh dibilang polisi dua saya perkosa cewek. Itu yang dulu-dulu pacar-pacar saya itu dari mana dia dapat gitu, pacar-pacar saya tuh disebut-sebut gitu. Ya visum, jadi hasil visum memang ada tanda-tanda kekerasan benda tumpul di alat kelamin si perempuan. Betul. Ya, keterangan dari saksi korban itu juga. Oke. Dia mengaku dijebak. Seperti apa itu Pak? Ya itu nanti biar dia menyatakan di persidangan, di pengadilan itu nanti untuk membuktikannya. Yang lapor di KDD, yang mencet KDD itu ada 3 case, jadi 6. Tetapi yang di dalam medsos itu kan beberapa juga ada korban yang komentar. Nah itu juga kita belum telusuri sampai situ. Nah kalau yang di Nang, yang kemarin juga kami juga ikut turun juga gitu ya. Di Nang itu menyampaikan ada 13 yang ada, diingat 13 yang masuk Nang. Oh, yang masuk homestay itu di Nang homestay. Yang dibawa sama si pelaku ini? Yang dibawa sama pelaku itu. Wallahu alam itu apakah pacarnya, apakah mohon maaf umpamanya mungkin open BO umpamanya, kita nggak tahu ya, tetapi yang jelas yang masuk ke situ ada 13. Dua korban yang sebelumnya sudah kita lakukan pemeriksaan. Sekarang memang dia sebagai seorang mahasiswi dan berada di Sumbawa, memang orang Sumbawa. Yang lain akan kita dalami karena kita dapat informasi baru masuk ke KDD terkait dengan viral ternyata ada yang merasa menjadi korban, itu yang akan mungkin kita akan dalami. Apalagi ya, kalau korban itu melapor pasti akan kita lanjuti. Tapi paling kita sebagai petunjuk kita bahwa ada korban lain selain korban. Kalau yang dua korban sama modusnya, bukan motif, modusnya sama. Jadi dia seolah-olah membangun persepsi, menekan korban dengan kondisi korban yang lemah sehingga memanipulasi dan mengikuti kata-kata si pelaku. Dua korban yang sudah kita periksa.